Hai pemirsa Indo Trading, di video kali ini admin mau share tentang beberapa kisah pengusaha sukses di Indonesia. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Indo Trading karena ada banyak konten bermanfaat seputar supplier dan bisnis B2B lainnya. Belakangan ini banyak orang mulai lebih melirik dunia usaha ketimbang menjadi karyawan satu perusahaan. Kesuksesan finansial yang bisa diperoleh dari membangun usaha sendiri mendorong orang untuk memilih memulai usaha sendiri. Banyak kisah sukses para pengusaha yang mulai dari nol dan harus melewati jalan panjang dan berliku sebelum akhirnya meraih kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Di sini Anda bisa menyimak kisah sukses beberapa orang pengusaha dari tanah air yang berskala menengah hingga besar, tua maupun muda, yang rata-rata mulai dari bawah dan serba sulit sebelum mencapai kesuksesan yang sekarang. Yang pertama ada Bob Sadino. Terlahir di Lampung 9 Maret 1939, mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertamanya yang dirintis adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewanya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya, Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan akhirnya ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Ia tetap tampil sederhana dan kerap melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Yang kedua ada Susi Pujiastuti. Perempuan kelahiran 1965 ini adalah seorang pengusaha yang dikenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000, hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Yang ketiga ada Reza Nur Hilman. Bagi yang belum mengenal nama ini, mungkin Anda lebih mengenal keripik setan Maicih. Ya, Reza Nur Hilman adalah nama pemuda yang berada di belakangan produk kerupuk singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010 seorang diri. Saat berusia 23 tahun dengan modal awal 15 juta rupiah. Untuk bisnisnya ini, ia menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial Twitter. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual sehingga membuat produknya eksklusif.
Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maichi di dunia maya. Baru setengah tahun saja, omset Maichi bisa mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Angka yang sangat fantastis, bukan? Yang keempat ada Sunny Kamengmao. Anda pernah mendengar tas tangan merek Robita? Tas Robita yang begitu populer di Jepang ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura itu. Orang yang berada di balik dapur tas merek Robita ini adalah Sunny Kamengmao, pemuda asal Nusa Tenggara Timur. Siapa sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha sukses yang dapat menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya. Sunny mengawali bisnisnya dengan modal nekat. Setelah meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Bali, ia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel. Selang beberapa lama, ia pun diangkat menjadi satpam karena dianggap memiliki etos kerja yang bagus. Selama itu, ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa asing tersebut dan mempelajarinya dengan tekun. Keberuntungan mungkin memang berada di pihaknya sejak awal ia dipekerjakan di hotel tersebut. Karena ia di sana berkenalan dengan seorang pengusaha asal Jepang yang kemudian memintanya untuk memasok tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Sunny perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Yang kelima ada Gibran Rakabuming. Saat ini Gibran Rakabuming mungkin sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di luar fakta bahwa ayahnya Joko Widodo adalah seorang presiden negara Republik Indonesia, Gibran adalah pemilik sebuah bisnis di bidang catering dan wedding organizer dengan nama Chili Pari. Sebelum menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya presiden Republik Indonesia, ayahnya Joko Widodo merupakan pengusaha mebel. Namun Gibran memilih untuk merintis usahanya sendiri tanpa campur tangan ayahnya. Ia memulai usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Meski sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ia mendapatkan persetujuan dari salah satu bank dengan modal pinjaman tersebut. Ia pun memulai Chili Pari dengan melayani pesanan partai kecil. Berkat kemampuan dan keuletannya sendiri, sekarang Chili Pari sudah banyak menangani order besar dengan jumlah tamu hingga ribuan orang dan usaha Gibran pun semakin berkembang. Yang keenam ada Nicholas Kurniawan. Nama Nicholas Kurniawan mungkin belum terlalu familiar di telinga Anda. Namun saat ini di usianya yang masih sangat belia yaitu 20 tahun, ia sudah sukses menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia. Semua berawal dari kondisi keluarganya yang terpuruk dan terlilit hutang. Dan Nicholas pun berniat untuk mengubah nasibnya. Sempat mencoba berbagai bisnis mulai dari asuransi, makanan, MLM, dan mainan. Ia sempat jatuh bangun dan bahkan sempat tidak naik kelas saat kelas 2 SMA. Ia pun mulai bangkit kembali dan mencoba peruntungannya dengan menjual ikan hias secara online melalui situs Kaskus. Meski sempat beberapa kali ditipu oleh calon pembeli, bisnis ikan hias Nicholas kini sudah menjangkau luar negeri dan dalam sebulan omsetnya bisa mencapai lebih dari 100 juta. Yang ketujuh ada Hamzah Izul Haq. Pemuda kelahiran 1993 ini sudah membuktikan diri sebagai pengusaha muda yang sukses. Sejak kecil ia sudah terlihat memiliki bakat berbisnis, yakni dengan berjualan kelereng, petasan, hingga koran. Ia juga pernah menjadi tukang parkir dan ojek payung. Saat tengah mengikuti seminar bisnis pelajar ketika masih duduk di bangku SMA, Hamzah ditawari usaha waralaba bimbingan belajar oleh seorang pemuda yang juga masih muda namun sudah memiliki bimbingan besar dengan 44 cabang. Dengan bermodal uang 5 juta dan pinjaman 70 juta dari ayahnya, ia membeli salah satu cabang yang kebetulan ditawarkan untuk diambil alih seharga 175 juta rupiah. Sisanya yang sebesar 100 juta rupiah dibayar dengan dicicil dari keuntungan setiap semester. Usahanya itu semakin berkembang dan kini Hamzah sudah memiliki 3 lisensi waralaba bimbel dengan jumlah siswa di atas 200 orang setiap semester. Sejak akhir 2011, bisnis Hamzah telah resmi berbadan hukum dengan nama CV Hamasa Indonesia. Pemuda 22 tahun ini menjabat sebagai direktur utama.
Yang kedelapan ada Yasa Singgih. Terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, anak kelahiran 1995 ini memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis sejak sangat belia. Sejak berusia 15 tahun, setelah ayahnya yang terkena serangan jantung dan harus dioperasi, ia mulai mencari uang sendiri dengan menjadi pembawa acara di berbagai acara ulang tahun dan musik. Masih di usia yang sama, ia mulai berbisnis online dengan menjual lampu hias. Namun tidak bertahan lama karena persoalan pemasok. Sempat jatuh bangun dan diremehkan orang hingga rugi ratusan juta rupiah dari berbagai bisnis. Ia berhasil membangun brand pakaian sendiri dengan mengusung nama Men's Republic. Selain itu, ia juga mengelola usaha konsultasi manajemen bernama MS Consulting serta kompleks perumahan dalam bentuk kafling tanah di Bogor. Kesembilan ada James Prananto. Siapa yang tidak cinta dengan kopi kenangan? Ya, kopi kekinian ini berdiri sejak 2017 oleh James Prananto bersama dua rekannya, Cynthia Khairunisa dan Edward Tirtanata. Store pertama kopi kenangan ini berada di Menara Standar Charter, Jakarta Selatan. Dengan rasa kopi yang sangat khas dan packaging yang sangat simpel tapi menarik ini, membuat kopi kenangan disukai banyak kalangan. Omset penjualan kopi kenangan yang semakin meningkat membuat James serta rekannya berhasil memiliki hampir 100 gerai yang tersebar di kota-kota Indonesia. Yang ke-10 ada Dea Valencia. Biasanya batik kurang diminati karena dianggap motif dan modelnya yang jadul. Namun berkat keahlian Dea Valencia, fashion batik didesain dengan model yang sangat cantik. Alhasil banyak orang yang menyukai batik dari hasil karyanya. Dia sendiri memulai usaha batik kultur sejak usianya masih 19 tahun. Ide-ide desain batik yang menarik menjadi dirinya pengusaha batik yang sukses. Saking larisnya, omset penjualan dari batik ini bisa mencapai ratusan juta per bulan. Yang terakhir ada Hendy Setiono. Berkat Hendy Setiono, kini semua kalangan bisa menikmati salah satu makanan khas Turki, yaitu kebab. Awalnya Henry mendirikan kebab Baba Raffi pada tahun 2007. Dengan keahliannya dalam berbisnis dan banyak orang yang menyukai kebab, Henry mulai membuka franchise kebab Baba Raffi dengan modal 4 juta saja. Dengan sistem penjualan seperti ini, Henry sudah memiliki 1.200 lebih outlet yang tersebar di Indonesia dan luar negeri seperti Malaysia, China, Filipina, dan Sri Lanka. Bagaimana? Sangat inspiratif bukan? Memang banyak yang mengatakan tidak semua orang punya bakat jadi pengusaha. Namun menilik dari kisah-kisah di atas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras bukan murni dari bakat.